Bayu, ngapain tuh? Ngelamun-ngelamun aja. Iya nih Mbak, lagi bingung. Aku tuh bingung soalnya pengen bangun rumah atau beli rumah ya. Kira-kira menurut Mbak Dwi lebih enak mana tuh Mbak? Kayaknya sih serunya itu bangun kali ya. Tapi kalau beli rumah boleh juga, soalnya lebih cepat. Kan jadi lebih praktis gitu. Iya juga sih. Aku juga jadi pengen punya rumah deh. Nah itu Mbak, aku lagi galau nih mikirin apa ya yang bagus ya, bangun apa beli. Terus budgetnya tuh lebih besar mana, bangun atau beli? Mending Galaunya di kamu situ Mbak. ini aja, beli rumah yang bisa jalan. Apa? Rumah keong. Iya. Ini ya kita main tebak-tebakan aja kali ya Mbak ya, biar aku nggak galau lagi. Boleh? Ya. Coba. Nih tentang rumah kali ya Mbak ya. Rumah apa yang bikin seneng? Rumah yang bikin senang ya, rumahku bikin senang deh. Enggak, salah. Apa dong? Rumah tangga kita nanti. Bisa aja ya. Terus apa ini Mbak? Enggak, aku tuh bawa teman hari ini. Kan kamu tadi kebetulan tuh lagi galau masalah rumah. Pastilah milenial, apalagi rumah tangga kamu juga baru. Gimana kalau ngobrol-ngobrol sama temenku aja ini, soalnya dia ada basic buat ngasih info. Kamunya juga biar lebih terinspirasi mau beli atau mau bangun. Gimana? Temennya Mbak Dwi tukang? Bukan? Bisa kayaknya dia nukang juga. Bisa ya? Bisa sih. Tapi kita tanya aja ya dia ngapain. Boleh. Ntar ya, aku panggil dulu. Oke. Mas. Ini teman aku. Halo. Duduk aja Mas. Kita bersihin. Bawah ya. Kayaknya tempatnya kurang gede nih. Oke. Jadi ini nih temannya Mbak Dwi nih Mbak. Iya, udah nyaman belum duduknya nih? Bentar. Ketinggian orang soalnya. Sorry ya, tempatnya emang kecil, soalnya belum bangun. Nah ini waktunya kita tanya-tanya buat tamu studio kali ya. Ini Mbak, Gimana? bisa nih Mbak dikenalin dulu temannya. Kenalin Kan dulu. tak kenal maka tak tahu. Siapa ini, namanya siapa? Iya. Kenalin, Heeh. nama saya Doni. Saya terakhir lulusan dari arsitektur di salah satu universitas swasta di Surabaya. Berarti Mas ini seorang arsitek berarti ya? Kalau dibilang full arsitek itu sebenarnya juga enggak, karena saya juga ada basic lain selain arsitek kayak gitu. Tapi kan maksudnya dasar-dasar arsitek itu ada paham lah gitu kan? Insya Allah ada. Iya. Soalnya ya itu Mas, saya lagi galau nih untuk masalah bangun atau beli rumah. Kira-kira nih, saya punya budget tuh Pak. Mas, panggilnya Mas atau Pak ini? Mas aja. Mas Pak aja. D. Kayaknya Pak D itu terlalu tua deh. Ya udah, terus Mas aja lebih enak. Oke Mas, Oke. punya budget nih, tapi bingung beli atau bangun atau bikin sendiri gitu. Maksudnya bikin pakai jasa tukang, cuma idenya dari aku gitu. Konsep-konsepnya itu mending mana? Mana yang lebih baik, beli rumah atau bangun rumah sendiri? Kalau kita lihat ini banyak kan, perumahan-perumahan juga udah banyak tumbuh ya sekarang ini. Ada plus minusnya sebenarnya. Kalau kita katakanlah mau beli yang rumah jadi, itu kan nanti rumah itu kan pastinya diperuntukkan untuk jangka panjang. Nanti kalau udah punya anak 1, 2, 3 mungkin bisa lebih. Nanti belum ada tambahan. Kalau kita cari asisten rumah tangga itu kan butuh space khusus kayak gitu kan. Nanti jadinya rumah-rumah yang ada yang katakanlah yang kita sudah beli nih, itu nanti bisa berkembang lagi. Atau istilahnya ada
rumah tumbuh ya. Ya. Kalau mungkin saya nggak salah nih. Tapi kalau ada kata kita mau cari atau mau pengen bangun rumah sendiri, itu kan pasti bisa dikatakan lebih ngirit di biaya juga, tapi cukup ribet, cukup repot juga kalau kita mau merencanakan bangunan sendiri. Tapi passion atau mungkin yang kita dapat dari bangun rumah sendiri itu ada, pasti kita dapat feel-nya kayak gitu. Bisa ini ya, maksudnya bisa sesuai apa yang kita pengen. Bisa custom, kayak gitu kan. Tapi kalau kita beli rumah di developer kan adanya ya 2 kamar minim ya, mungkin 1 kamar atau 2 kamar plus kamar mandi, sudah selesai beres kan gitu. Jadi kita nggak bisa ngatur. Aku pengennya 3 kamar, aku pengennya 4 kamar, tuh nggak bisa ya kalau beli rumah ya. Bisa direnovasi nggak sih Mas kalau beli rumah kayak gitu? Kalaupun renovasi bisa, cuman kan kalau rumah udah jadi nih biasanya nih kasusnya, kalau udah rumah sudah jadi kita merenovasi, katakanlah mau meningkat ke lantai 2, pakai 2 lantai, itu biayanya pasti akan lebih besar lagi, gitu kan. Beda kalau mamanya kita bikin rumah sendiri, dari mulai lahan kosong, terus kita mau katakanlah dari awal kita udah rencana, Mas atau ke tukang, Mas, Pak, kita mau bikin 1 lantai dulu deh, tapi rencana nanti kedepannya kita mau bisa jadi 2 lantai, atau mungkin Pak, kita mau nambah ruangan lagi di belakang atau ke samping, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu bisa feel free gitu kan. Dicicil membangunnya. Bisa. Jadi rumah tumbuh itu sebenarnya rumah yang kayak gimana sih? Ada kriterianya atau semua rumah itu dibilang rumah tumbuh? Rumah tumbuh. Kalau rumah tumbuh itu bisa dibilang semua rumah itu bisa tumbuh. Bisa tumbuh. Ada akarnya. Dan insya Allah juga memungkinkan ya. Ada akarnya. Jadi kalau pengertian rumah tumbuh itu kalau seingatku nih ya, itu hunian yang didesain agar pembangunannya bisa dilakukan secara bertahap. Jadi tahap pembangunan ini bisa katakanlah bisa vertikal, bisa horizontal, terus bisa menyesuaikan dengan lahan yang ada sebenarnya, kayak gitu sih. Jadi nggak menutup kemungkinan, katakan lahan ini sudah nggak ada nih, tapi dia bisanya tumbuhnya ke atas. Ya udah, kan berarti kan rumah tumbuhnya ini rumah tumbuh ke atas. Anda kata kalau ini masih ada banyak lahan di belakangnya atau di sampingnya, berarti rumah ini tumbuhnya ke belakang atau ke samping, gitu loh. Berarti intinya rumah itu rumah yang bisa ada stepnya gitu lah. Ada stepnya. Jadi nggak set apa kayak rumah perumahan gitu, misalnya developer itu kan udah jadi udah gitu. Berarti bukan termasuk rumah tumbuh. Bisa juga dikatakan, bisa juga nantinya akan menuju ke rumah tumbuh bisa direnov soalnya ya Mas ya. Bisa direnov, tapi terkadang kan rumah develop itu kan dalam pembangunan dasarnya nih, fondasinya itu kan kadang kita nggak tahu nih gitu. Makanya kalau kita mau nambah ruangan lagi di atas kan kita pengen tahu nih sekuat apa sih strukturnya, sekuat apa sih fondasinya gitu. Soalnya kalau kita bangun rumah sendiri kan kita udah mikir nih, nanti kita mau bangun nih, mau bangun tambahan ruang di atas, lantai atas, berarti kan kita harus ya sekalian aja nih kita fondasi lebih besar lagi gitu kan, strukturnya kayak gitu. Berarti intinya rumah tumbuh itu rumah yang bakal bisa kita otak-atik di kemudian hari. Ya, jadi itu biasanya pembangunan sekarang itu kita sudah memikirkan step-stepnya nanti ke depannya gimana gitu ya. Ya, biasanya itu kan rumah tumbuh itu biasanya ada kebutuhan katakanlah penambahan anggota keluarga gitu kan. Itu biasanya salah satu faktor yang untuk mempengaruhi rumah itu bertumbuh atau rumah tumbuh itu tadi. Oke, teman-teman, itu dia tadi penjelasan tentang rumah tumbuh. Terus apalagi nih Mbak Dwi? Kalau dari pembahasannya Mas Dodi tadi kan istilahnya antara membeli atau membangun rumah itu kan kayak sama gitu loh. Maksudku kalau membeli kita bisa mencicil untuk membayarnya gitu, tapi kalau untuk membangun rumah kita juga bisa mencicil bangun rumahnya, itu nggak usah langsung yang besar banget, sesuaiin budget aja gitu. Bisa kita punya budgetnya buat kamar tidur, ruang tengah, kamar mandi dulu, terus nanti kalau misalnya ada biaya lagi kita bangun lagi biar bertumbuh lah ya istilahnya. Bisa seperti itu. Nah ini kalau misalnya nih akhirnya tadi siapa namanya tadi?
Mas Run. Mas Run ingin membangun rumah nih, stepnya apa aja nih yang perlu dipersiapin Mas? Misalnya dari nol, punya lahan, terus pengen bangun rumah nih, apa aja yang perlu dilakuin tuh? Yang pertama sih punya duit ya. Pasti itu. Kan kalau nggak punya duit kan kita nggak bisa bangun ya Pak ya. Bangunnya lewat mimpi ya. Ya apa, mimpi aja dulu. Ya mimpi sambil nabung ya. Boleh. Kayak aku. Gimana? Persiapan nih. Kalau dibilang persiapan mau bangun rumah sendiri, itu biasanya kita lahan sudah ada nih. Terus kita lahan sudah ada, kita nyesuaikan nih desainnya emang yang kita mau nih seperti apa nih. User atau pemakai ini maunya desainnya seperti apa? Mau yang katakanlah yang lagi ngetren sekarang kayak minimalis, gitu kan. Modern minimalis, atau mungkin mau yang mediterranean lah, atau joglo lah apalah, lebih tradisional kan gitu. Itu kita sesuaikan dulu nih desainnya seperti apa. Biasanya kalau desain itu mengenai desain, nanti kita juga mikir juga tentang kebutuhan ruang juga, perencanaan ruangnya seperti apa, terus sirkulasinya seperti apa, pencahayaannya modelnya seperti apa, ya kan? Nah, itu biasanya nih kita lari ke ahli yang lebih profesional lagi, biasanya ke arsitek, kayak gitu kan. Sampai seperti itu. Insya Allah bisa. Iya. Insya Allah bisa. Nah, kembali nih Mas, seorang arsitek nih, lingkup kerjanya itu dalam pembangunan rumah itu apa aja Mas? Apa hanya sekedar ngedesain rumah atau ada yang lain dari seorang arsitek? Bisa dibikinin rinciannya juga nggak sih kalau dia misalnya desain rumah, bisa bikin rumah minimalis 3 lantai gitu misal. Itu udah sama sekalian rincian biayanya atau cuma gambar doang biasanya? Arsitek itu sebenarnya hanyalah, kalau dasarnya arsitek itu sebenarnya hanya perhitungan atau hanya untuk desain sebenarnya. Kebanyakan nih. Tapi seiring waktu nih, karena memang ada tuntutan nih, katakanlah, wah daripada aku cuma desain aja, sekalian dong aku jadi pemborongnya, sekalian dong aku yang ikut bangunnya, sekalian ya gitu. Berarti bisa tuh sekalian tukang. Bisa bikin tim, bikin tukang. Jadi sekaligus dia apa istilahnya kontraktor ya, kayak gitu. Itu bisa. Gitu. Jadi nanti tergantung dari penyesuaian dari yang usernya sih, kan maunya arsitek ini mau diposisikan sebagai apa nih? Hanya untuk cukup sebagai desain kah? Atau nanti udah deh sekalian nih Pak, sekalian jadi kontraktornya. Itu juga bisa. Jadi pilihannya di pribadi masing-masing lagi ya. Sesuai budget ya. Iya, betul. Bahkan ada nih beberapa arsitek yang udah ternama, itu biasanya dia hanya desain, tapi pengawasan dia juga langsung. Gitu. Karena memang ada beberapa arsitek itu yang dia itu mengeluarkan istilahnya, ini ciri khasku. Ini ciri khasku. Gitu. Ciri khas dari desainnya. Betul. Jadi untuk pekerjaannya itu bisa ambil dari orang lain, tapi si arsiteknya ini ngawasin biar sesuai dengan plan gitu ya. Betul, itu bisa. Oke. Kalau ini Mas, untuk pasangan muda itu biasanya kalau mau bikin rumah itu idealnya ada ruangan apa aja sih biar ya ruang geraknya cukup, kemudian sirkulasi udaranya juga bagus dan rumahnya itu bisa dikatain sehat. Kalau ya anggaplah kalau pasangan muda itu isinya istri, suami, mungkin anak 1 atau 2 gitu. Kira-kira rumahnya itu yang standarnya itu yang gimana? Kalau istilah apa ya, namanya rumah ideal itu kan tiap individu kan pasti berbeda. Tiap personal itu pasti beda. Tapi kalau memang kita cari yang umumnya nih, enaknya kayak gimana ya gitu kan. Itu kan dengan pasangan muda dan sudah punya 2 anak. Kalau saya pribadi sih idealnya sih 2 kamar tidur, ya kan, sama 1 kamar mandi, ruang keluarga. Udah, kalau itu sih saya rasa udah cukup nih. Atau mungkin ya kita bikin aja dapur kecil gitu kan di belakang gitu kan. Itu saya rasa sih udah cukup. Terus kalau untuk rumah saya sendiri yang penting ventilasi itu antara udara yang masuk dengan udara yang keluar itu istilahnya selalu berjalan, selalu mengalir lah kayak gitu. Itu yang bisa dikatakan istilahnya rumah itu sehat gitu. Berarti ada aliran udara yang masuk dan keluar gitu. Ya, ada pergantian kan kayak gitu.
dengan cahayanya Ini, cukup Mas. lah misalnya. Biasanya tuh kan kita sering nemuin tuh di kota-kota itu yang di gang-gang itu kan kayak padet, atau mungkin nggak cuma di gang-gang ya, ada yang rumahnya itu kayak padet, jadi rumahnya berjejer-jejer. Nah terus kita tuh Berdempet ya, himpit-himpit sampai buka jendelanya itu betul. kebentur sama rumah Tembok. tetangga, jadinya kita nggak bisa melihat jendelanya, nggak bisa kebuka dengan bagus, atau mungkin kehalang sama ventilasinya pun kehalang gitu. Kayak gitu tuh ada trik atau apa ya buat ngatasin kayak gitu, ada alternatif lain nggak, Mas, biar di rumahnya itu nggak pengap dan Kepada- sirkulasinya kepada tadi juga cahaya tetap matahari. jalan. Buat ngatasinya itu kayak gimana? Sebisa mungkin, semaksimal mungkin sirkulasi udara itu memang tetap harus jalan. Andai kata nih kalau rumahnya udah mepet, kepencet kanan kiri dan nggak ada pembukaan lagi, berarti kan mau nggak mau kan yang terbuka kan antara yang di depan rumah sama yang di belakang nih yang bisa kita manfaatin. Belakang dalam artian udara yang masuk dari depan itu nanti dibawa ke atas nih. Nah, jadi sebisa mungkin depan tetap terbuka pastinya ya. Belakang itu yang mungkin kita buatin ventilasi itu aja. Jadi kalau itu istilahnya kalau kanan kiri kita nggak bisa ya, ya berarti kan tinggal yang di belakang aja yang kita buat ventilasi bukaan untuk udara keluar masuknya. Seperti itu. Cuman kalau kayak gitu kan yang agak susah itu biasanya kamar itu loh ya, yang memang kamar posisinya ada di samping. Terus kalaupun jendelanya juga keluarnya itu ke ruang tengah gitu. Ya, gini, kalau itu sih ilmunya lebih apa ya, lebih dalam lagi nih kalau kita ngomong masalah sirkulasi udara. Karena udara yang masuk itu kan biasanya ngikutin nih, kalau dia kebentur, dia lari ke kanan atau ke kiri. Nanti kalau ada lorong, dia pasti akan melewati lorong. Nanti di mana udara itu paling bisa bernapas atau bisa keluar, ya itu kan dikatakan istilahnya udara yang sehat kan gitu. Jadi tinggal pintar-pintar kita nih ngatur istilahnya penempatan ruang ya. Terus penempatan hambatan udara ini seperti apa? Katakanlah hal-hal seperti ya, yang yang kadang nggak kepikir sama kepikiran. kita gitu. betul. Aku mau menanya nih, Mas, kalau misalnya kayak tadi sampai bilang kan masalah udara. Kalau misalnya ini tembok nih, sini tembok, di sini juga tembok, di sini tembok. Apa itu? Terus gimana keluarnya? Pakai tangga. Kalau semuanya tembok nih, kanan kiri depan belakang tembok, ini udara masuk dari mana berarti? Atas. Dari mana tuh kira-kira? Nggak jelas. Kayak bukan ruangan deh, sumur kamar. Oke, itu tadi beberapa apa ya, artinya pesannya dari Mas Doni dari seorang arsitek ya. Itu kan salah satu stepnya itu, Mas, dalam membangun rumah ya. Terus ada lagi nggak nih stepnya nih buat teman-teman yang pengen juga bangun rumah? Kira-kira apa nih step kedua mungkin? Tadi udah step ketiga nih. Oh, step ketiga, sorry. Sekarang step keempat. Lahan, desain, terus IMB. Oh, sekarang IMB. Betul, Oke. karena kita IMB, IMB itu apa, Mas? izin mendirikan bangunan. Oh, izin. Oh, pakai izin ya? Ya, Oh, harus. Izin rumah sendiri itu. Harus dong. Meskipun tanah sendiri. Harus. Oh, jadi nggak bisa Wajib. langsung aku mintanya bangun. Gitu. Nggak bisa. Gak bisa. Oke, jadi buat teman-teman kalau mau bangun rumah jangan lupa ngurus IMB-nya dulu ya. Tadi kan ada bahas masalah tukang dan kontraktor ya, Mbak ya? Jasa. Ya? Jasa. Oke, Jasa arsitek. Oh, jasa Sama arsitek. Nah, timnya. dalam hal pembangunan rumah itu kan aku ada pernah dengar nih, Mas, tukang borongan sama tukang harian. Nah, itu bedanya apa itu, Mas? Misalnya kita nggak pengen nih pakai jasanya si arsitek tadi, kita pengen bangun sendiri, kita punya desain sendiri gitu, kita pengen manggil tukang. Nah kadang tuh mereka tuh kayak ada nawarin tukang harian sama tukang borongan. Baiknya itu kita pakai tukang yang gimana? Yang idealnya. Tukang yang gimana nih? Ini kalau perbedaannya, kalau tukang harian, mereka itu lebih banyak hitungannya per hari. Kalau harian per hari ya? Harian ya. Berarti Kalau kayak harian deadline. itu per hari gitu. Tapi kan nggak mungkin kalau bangun rumah dalam sehari. Oh iya ya dong. Kalah kan Loro Jonggrang ya. Itu kan beda. Nah, itu nggak pakai tukang dong. Iya. Nah, kalau tukang borongan itu biasanya nih, tukang borongan itu sistemnya kita ada sebuah bangunan, kita serahkan ke tukangnya, tukang akan menghitung nih kebutuhan untuk pekerjaannya itu berapa, terus
jangka waktu pengerjaannya itu sampai berapa lama, semuanya sudah direkod di situ. Kalau borongan ya? Kalau borongan. Berarti sudah ada, maksudnya Ada timeline yang harus terpenuhi nih. Ada timeline-nya. Ada timeline yang harus terpenuhi. Dalam bangun rumah ini kira-kira aku butuh sebulan. Nah, gitu. Tapi kalau harian kan enggak. Harian kan cuma stepnya, ya sudah nih, kita jalan nih. Stepnya harian nih. Jadi berjalan sehari. Jadi pondasi itu bisa katakanlah harusnya di borongan itu cuma 5 hari, ya harian ini bisa sampai 10 hari. Kan lebih panjang. Gitu loh. Karena nggak semua pekerjaan itu harus pakai tukang harian, dan nggak semua pekerjaan juga harus pakai tukang borongan. Harus ada penyesuaiannya seperti itu. Kalau pakai harian itu biasanya udah ada kesepakatan nggak sih Mas? Jadinya iya harian tapi bakal selesai selama 10 hari gitu misal, atau selesainya kapan itu terserah tukangnya? Kalau harian itu terkadang nih, kalau saya baca, saya lihat nih ya, mereka tuh nggak ada batasan, katakanlah dalam sehari aku ini bisa pekerja itu bisa, tukang bisa mengerjakan ini selesai, bukan? Tapi kalau borongan dalam sehari kita bisa katakanlah bikin 2 kolom atau 4 kolom atau pondasi lah misalnya, itu bisa terselesaikan. Jadi nggak ada patokan, Pak, dalam sebulan kalau pakai tukang harian nih, dalam sebulan saya bisa bangun 1 rumah. Itu rasa nggak bisa kalau dibuat patokan. Beda kalau sama borongan. Borongan itu udah misalkan berapa tukang dibutuhkan, terus bahan segala macam juga mereka sudah menentukan juga. Timeline pengerjaan itu juga mereka bisa menentukan. Jadi perhitungannya mereka sudah istilahnya sedikit banyak mereka sudah menentukan, udah memastikan ya gitu. 10 hari atau sebulan kan bangunan ini udah jadi gitu. Beda kalau sama harian bisa sebulan, bisa 2 bulan gitu kan. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi perbedaannya tukang harian dan borongan itu hanya di pengerjaannya maksudnya. Proses pengerjaannya ada yang pakai timeline, ada yang enggak, ada yang harian gitu. Penting nggak sih Mas pakai surat perjanjian yang tertulis gitu sama tukang bangunan? Kalau dia mau penting, saya rasa untuk masa yang sekarang ini kayaknya penting banget ya. Karena di situ kan nanti tertera istilahnya perhitungan bahan itu berapa, perhitungan jasa itu berapa, terus timeline pekerjaan itu sampai kapan, semua kan tertera di situ. Paling tidak itu isinya kan gitu. Di situ kan mungkin sudah ada perjanjian atau kesepakatan dari 2 belah pihak nih. Andai kata kalau keluar dari situ atau mungkin buat prestasi di salah satunya, mungkin di tukang borongannya ini katakanlah sudah dikasih duit, ternyata dia itu nggak jalan pembangunannya, yang itu kan kita bisa tuh gitu kan, kita bisa menuntut gitu. Kenapa kok bisa sampai terjadi hal seperti itu? Atau mungkin sebaliknya nih, tukang borongan sudah menentukan nih pencapaian targetnya, katakanlah dalam seminggu pembangunan ini harus ada pembayaran berikutnya. Ternyata dari sisi apa ini, user atau yang punya rumah, ternyata nggak ada dana nih habis. Nah itu nanti bisa Utang. Bukan biar utang, bisa menjadi sebuah pegangan dari baik pemborong maupun usernya, pemilik rumah. Gitu loh. Itu sih. Kalau ininya ada tips nggak Mas buat orang yang mau bangun rumah itu biar siap-siap gitu, yang selama ini terjadi itu kendala-kendala yang nggak terduga itu apa aja gitu, dan tipsnya itu kayak gimana? Ini misalnya kayak apa ya, misalnya ini kita bangun rumah tuh udah setengah jalan pokoknya kabur. Nah misal kayak gitu. Tipsnya tuh gimana buat ngatasin hal kayak gitu, dan umumnya itu hal-hal apa sih yang terjadi pas bangun rumah gitu Mas, kendala-kendalanya? Kalau selama ini dari pengalaman saya pribadi itu, kalau andai kata nih kayak si Mas Madi bilang, tiba-tiba borong kabur gitu kan. Nah itu tadi kita balik lagi nih sama perjanjian tertulisnya tadi. Perjanjian tertulis itu seperti apa? Apakah dalam pembiayaan ke tukang yang pemborong kontraktor ini, apakah contohnya dana ini sudah diserahkan semua, tiba-tiba kabur, kan biasanya dengan pegangan surat ini kita bisa biasanya tuntutan ya, kita akan tuntutan ke hukum, itu bisa gitu kan.
Terus kendala lagi yang pernah saya temuin juga dari pihak pemilik atau yang mau bangun rumah ini kehabisan dana. Itu biasanya nih itu terjadi kalau dari pihak pemilik rumah itu nuntut, mungkin di dalam perjalanan pembangunan itu dia ingin perubahan. Jadi keluar dari istilahnya perjanjian di awal. Itu kan pasti akan timbul biaya tuh. Timbul tambahan waktu juga kan gitu. Jadi terkadang kalau yang bangun rumah ini kadang punya ekspektasi lebih. Perjanjian di awalnya katakanlah bangunnya cuma standarnya seperti ini. Tiba-tiba di tengah jalan bilang nih ke pemborong, Pak, saya mau nambahin ini dong. Pak, saya mau kasih ini dong. Nah, di situ kan pasti pekerjaan nambah. Time schedule-nya juga pasti akan molor lagi. Nah, biasanya di situ pasti dong otomatis dana yang dikeluarkan juga pastinya harus nambah lagi, kayak gitu sih. Itu kendalanya. Kalau kendala tukang sampai kabur segala macam sih, tipsnya nih itu tadi, kita bikin perjanjian di awalnya dulu nih. Kita harus matangin di situ. Kita bikin ikatan dulu ya antara tukang sama pemilik gitu. Iya. Jadi agar kalau misalnya ada apa-apa itu ada hukumnya. Gitu. Betul. Ada ikatan hukumnya masih kayak gitu sih. Kayak gitu. Terus ini nih, tadi kan ngomongin masalah ya tips dan triknya juga, tips ya. Nah itu aku ada kepikiran kalau gimana sih dalam membangun rumah itu biar kita nggak dapat pembekakan dana gitu. Nah tipsnya, maksudnya kan kayak misalnya tadi Mas Denny bilang kalau misalnya ada dalam perubahan. Kendala dalam waktu tertentu kita punya perubahan itu kan menambah dana yang kita harus keluarkan kan. Nah gimana tipsnya nih dari awal tipsnya ini gimana kita tuh biar bisa menghindari pembekakan dana itu? Kalau menghindari pembekakan dana selama kita menyesuaikan dengan kesepakatan awal, saya rasa pembekakan dana itu kecil kemungkinannya. Tapi biasanya kalau dari pengalaman pribadi saya sebagai pemborong ya, biasanya nih kita nyampaikan nih ke customer, ke customer ya, ke klien gitu, Pak, dari dana ini paling tidak Bapak harus ada spare dana, harus ada melebihkan dana nih. Iya. Paling tidak ya katakanlah 10 atau 20% dari perhitungan awal. Itu yang penting soalnya. Berarti harus kita simpan, ada yang disimpan gitu ya? Yes, kayak gitu. Itu harus ada, dan memang kewajiban saya sih. Memang dari pengalaman saya harus menyampaikan, Pak, kalau dari perhitungan RAB ini minta tolong ada dana spare paling tidak 10-20% dari biaya awal ini. Berarti dari awal itu sudah dikomunikasikan, sudah diberitahu. Betul. Oke. Paling tidak kalau mamanya ada keinginan kan, kalau tukang sih biasanya sih kita udah ngikutin dari prosedur awal ya, kesepakatan awalnya harus bangun seperti ini. Nah biasanya dari customer ini yang pemilik rumah ini yang kadang-kadang ada keinginan, wah kok kayaknya kurang bagus ya, tak tambahin lagi deh, atau aduh kurang bagus, bongkar deh, gitu kan. Bisa mengontrol diri ya. Bisa sampai kayak gitu. Bisa ada yang seperti itu juga. Jadi dari rumah baiknya jadi bongkar. Tapi ada tuh tetangga kayak gitu. Jadi udah bangun tinggi dindingnya, terus nggak cocok apanya gitu, dirobohin lagi. Ya ampun. selama gini. Jadi aturannya selama perubahan itu atau pembongkaran itu katakanlah nggak sesuai dengan standarnya ya, gitu loh. Kayak gitu. Iya. Pemasangan keramik lantai itu kan dari ujung ke ujung itu kan harusnya satu garis tuh. Nah kadang-kadang kalau tukang yang tekniknya kurang baik nih, kurang bagus nih, itu biasanya ada yang garis itu agak yang miring, lenceng kayak gitu kan. Nah itu ya wajib dikomunikasikan juga kan gitu. Kayak gitu. Atau mungkin kita bikin lantai kamar mandi nih, harusnya air habis kepake, air kotor itu kan harus langsung kebuang tuh. Nah tiba-tiba nggak kebuang nih, nggak masuk ke istilahnya pembuangannya itu nggak masuk nih. Malah nampung ya. Malah nampung ya. Nah itu ya pinter-pinternya dari pemilik rumah ya, customer kayak gitu harus
ya istilahnya jeli lah dalam hal kayak gitu. Lagi di kamar mandi ya, kalau air nampung itu kan bikin kesel sih biasanya. Jadi kubangan kan. Becek. Nah, jadi becek kan gitu kan. Tiba-tiba di kamar mandi, waduh. Jadi becek kayak gitu kan. Gitu. Oke, berarti perhatikan itu juga ya teman-teman ya. Nah, oke. Gimana Andi? Udah ada pilihan? Ya, kayaknya sih Iya, aku bangun lebih rumah. pengen bangun rumah deh, Mbak. Udah yakin nih bawa Yakin deh, udah lebih enak bangun rumah kayaknya. Dan saya rasa nih kalau pendapat pribadiku bangun rumah itu lebih murah sebenarnya. Oh iya? Lebih murah daripada kita beli baru. Nah, itu tambahin tuh dong. Yes. Lebih Tapi pengen. harus ada tabungan dulu kalau bangun rumah. Nah, boleh ngutang. Oke deh. Ya, mungkin sampai di situ aja teman-teman. Ada apa? Mungkin sampai di situ aja teman-teman. Next ini kita akan bahas tentang apa lagi? Mungkin bisa mungkin bisa komen di kolom komentar. Oke. Makasih buat Mas Doni juga udah Sama-sama. main-main di sini ya, Sama-sama. sharing-sharing. Thank you. Mungkin Jadi saya kalau- bisa pakai jasanya Mas Dudi. Insya Allah bisa. Oke. Mas Doni ini juga dari panggil tukang loh. Ya, kenalin dong. Panggil tukang, Pasti pasti datang, pasti beres. Oke, aku punya pantun nih. Apa? Apa tuh? Jalan-jalan sama Andi, mampirnya ke Pantai Kenjeran. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gak masuk. Oke, thank you, makasih.